1 Mei 2020. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Kakak yakin pasti semuanya sehat dan baik-baik saja kan? Karena ada Tuhan yang selalu melindungi dan menjaga kita. Dan sekarang, sebagai rasa syukur kita atas berkat Tuhan dalam hidup kita, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyi dari Happy Yaya Yaya. Bisa ajak bapak-bapaknya juga, kakaknya, adiknya untuk sama-sama berdiri dan sebut tangan menyanyi.
Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan sampai dengan berakhirnya nanti. Kami serahkan ya Tuhan ibadah sekolah minggu kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya masih semangat kan? Sekarang kakak mau ajak kita semua untuk berdiri lagi bersama mama papanya, kakaknya dan adik-adiknya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dari hidupnya dan dinasti. Kita ulang doa. Semuanya bisa ikutin daya kakak ya.
lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan atas kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan. Terlebih-lebih kami mau berterima kasih walaupun keadaan dan situasi kami saat ini Kau masih memampukan kami untuk kami dapat melaksanakan setiap aktivitas kami, terutama pelayanan kami dalam kami melaksanakan ibadah sekolah hari Minggu. Terima kasih Tuhan, jika sebentar lagi kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua katakan amin. Ya adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13 dengan perikop Pentakosta. Sudah dapat semua? Ayo Alkitabnya diambil, dibuka. Kita mau membaca dulu akan firman Tuhan. Sudah dapat? Katakan amin. Sudah siap? Kita akan bacanya bersama-sama. Kita baca dengan perikop Pentakosta. Kita mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Amin. Nah adik-adik, mungkin adik-adik belum terlalu tahu tentang Pentakosta, karena Pentakosta itu selalu kita rayakan dan kita laksanakan seperti hari Minggu biasa. Tapi adik-adik, Pentakosta itu mempunyai makna yang sangat penting bagi kehidupan kita orang-orang Kristen. Kenapa? Karena Pentakosta adalah peristiwa yang menceritakan bagaimana Tuhan menganugerahkan Roh Kudus bagi manusia, untuk manusia dapat memampukan kita menjadi saksi Kristus dan juga merupakan penggenapan janji
sesuatu, tapi ada salah satu di dalam diri adik-adik yang mengingatkan adik-adik supaya tidak melakukan hal itu. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik, Roh Kudus juga sebagai penghibur yang sejati. Roh Kudus dapat menghibur kita dalam walau kita merasa sedih, khawatir, bahkan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menjadi penghibur kita yang paling setia. Roh Kudus juga memampukan kita menjadi saksi tentang kebenaran Allah di dalam setiap tindakan dan perkataan kita, yang bisa kita baca di Yohanes pasalnya ke-14 ayatnya ke-16 sampai ke-17, dan juga Kisah Para Rasul pertama ayatnya ke-8. Adik-adik, kakak mau bertanya, adik-adik pernah tidak melihat cahaya? Cahaya itu ada bentuknya atau enggak? Bentuk cahaya itu gimana ya? Adik-adik, cahaya itu adalah sebagai penerang untuk kita. Cahaya itu tidak berbentuk atau berwujud. Bahkan cahaya itu tidak kelihatan. Tetapi cahaya itu mampu untuk membuat kita melihat segala sesuatu. Tanpa cahaya, semuanya menjadi gelap dan tidak kelihatan. Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus sama seperti cahaya bagi orang-orang percaya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu melakukan kehendak Allah. Dan kita juga mau dimampukan Allah menjadi saksi tentang Kristus. Adik-adik, ayo kita undang Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Adik-adik, di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 yang tadi sudah kita bacakan, memberikan kita gambaran apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus saat mereka dipenuhi Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus saat berbicara, setiap orang yang mendengarkan, mereka mampu memahami apa yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus sesuai dengan bahasa yang mereka sampaikan. Walaupun mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda, mereka mampu mengerti dan memahaminya. Karena pekerjaan Roh Kudus, mereka mengerti dan memahami akan kehendak Allah. Yang terpenting dari karya Roh Kudus adalah membuka hati dan mata kita semua untuk mendengar apa yang dilakukan oleh orang percaya. Adik-adik, Roh Kudus adalah kekuatan dari Tuhan yang akan bekerja kepada siapa saja untuk memampukan kita dan membuka hati setiap orang yang melihat dan mendengarkan kita. Mungkin apa yang kita lakukan adalah hal yang kecil dan tidak berarti bagi orang lain. Tetapi jika Roh Kudus yang bekerja, hal itu menjadi berarti bagi kemuliaan Tuhan dan bagi orang lain juga. Adik-adik, selalu meminta berkat Tuhan dalam Roh Kudus di setiap doa dan pujian untuk memampukan kita melakukan setiap hal bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi adik-adik, kakak mempunyai suatu kesimpulan. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang berasal dari Allah sendiri, yang diam di dalam setiap orang yang percaya. Karena Roh Kudus, orang percaya dimampukan untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya dan menjadi saksi Tuhan baik dalam tindakan maupun perkataan, dan memampukan setiap kita anak-anak Tuhan untuk melakukan setiap hal bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian adik-adik cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.
mengingatkan kami bahwa di dalam diri kami ada Roh Kudus yang menolong kami untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa saat bersama. Kami berdoa untuk semua anak-anak yang saat ini harus tinggal di rumah karena pandemi COVID-19. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa supaya anak-anak semua diberikan kesehatan oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menjaga seluruh keluarga kami, sehingga keluarga kami selalu sehat, keluarga kami selalu diberikan kecukupan makanan dan minuman oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru-guru kami yang ada di sekolah ataupun di mana mereka berada pada saat ini Tuhan, karena sudah lama sekali kami tidak bertemu dengan mereka. Tuhan juga menjaga dan melindungi mereka, dan biarlah Tuhan dengan pertolongan-Mu dalam waktu yang tidak beberapa lama lagi kami boleh bersekolah, kami boleh bermain, dan kami boleh beribadah seperti biasanya. Karena itu Tuhan Yesus, pada saat ini kami memohon kepada-Mu, semoga virus corona ini segera berakhir, dan kami semua anak-anak Tuhan boleh menjalani kehidupan kami seperti biasanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sampai dengan saat ini, karena hanya Engkau Tuhan tempat perlindungan kami. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke Dede, tadi kita sudah mendengar cerita dan belajar bersama. Sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah suami luka, kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyanyi kembali dari Hidup Hujan yang saya katakan awal kembali dan mengundang semuanya untuk berdiri. Yesus sayang padaku, arti kau mengajarku, walaupun
Ya adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami pada pagi hari ini tetap hidup, dapat bernafas kehidupan, dapat rezeki, kesehatan, dan panjang umur. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengarkan tadi di ibadah sekolah minggu kami dapat menjadi berkat bagi kami utamanya, dan membuat kami menjadi anak yang baik, menjadi anak yang takut akan Tuhan, taat akan Tuhan, taat kepada orang tua, dan mampu menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa semoga pandemi virus corona yang mewabah di dunia ini dapat segera pulih, dan kami dapat menjalani aktivitas kami sehari-hari dengan normal. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi pejuang yang berada di garda terdepan seperti para tenaga medis. Kiranya berkati mereka supaya mereka diberikan kesehatan, panjang umur, kesehatan selalu, dan juga tenaga yang ekstra ya Tuhan, supaya mereka mampu menangani pasien terpapar virus corona ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.